Cita-cita. Boleh lambaikan tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, luar biasa, Allah kita sangat baik, Allah yang setia, Allah yang sungguh teramat baik. Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam ibadah pada sore hari ini. Kita mulai ibadah kita pada sore hari ini dengan berdoa dan ucapan syukur. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebab itu kami tidak akan pernah mau meninggalkan Engkau Tuhan. Sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Kami ingin terus memuji Engkau, menyembah Engkau dalam satu kebenaran Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya hadirat menolong setiap kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tinggal dalam hati kita selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Kita semua di sini butuh namanya damai sejahtera ya. Kalau kita mendapatkan damai sejahtera, disyukuri saudara ya. Jangan mengeluh, jangan kedumel seperti itu ya saudara. Kita percaya bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita. Amin. Tadi sudah beri salam kanan kiri, sekarang coba ditoleh kanan kiri saudara. Katakan, kamu cantik sekali hari ini. Terima kasih katanya. Kalau yang cowok jangan bilang cantik ya, bilang kamu ganteng deh. Luar biasa ya. Kita boleh tersenyum pada sore hari ini karena kasih Tuhan ada pada hidup kita. Amin. Kita pujikan satu pujian yang memberkati pada sore hari ini. Kau tiada yang lain, ada padaku di surga selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan rakyatku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saudara tahu lagu pujian ini diambil dari Alkitab saudara. Yang pagi tolong jangan jawab. Kira-kira dia ambil di kitab apa saudara? Di pasal apa? Ayat berapa? Yang bisa tak kasih hadiah? Hah? Ayat? Salah, ayatnya salah. Hadiahnya separuh berarti. Kita separuh. Sepeda motor lewat ini, mobil lewat. Karena separuh kayak apa jalannya? Di depan banyak mobil, banyak sepeda motor ya. Tapi kan ya, betul lah, pintar ya. Nanti saya kasih hadiah nanti ya. Walaupun pasalnya betul, ayatnya salah, tapi dia tahu ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Bentar, kok nggak kompak ini? Singernya mana ini suaranya singernya? 1, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin ya. Kita di mimbar kasih contoh untuk jemaat supaya jemaat ikut semangat. Kalau singernya mana ikut goyo nanti ya saudara ya. Ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Itu maksudnya di dalam kelemahan kita, ya, di dalam sakit penyakit kita, di dalam persoalan kita, kayaknya nggak ada yang menolong kita ya, nggak ada yang memperhatikan hidup kita. Tapi ingat di sana dikatakan gunung batu kita adalah Tuhan selama-lamanya. Kita ada Tuhan
yang selalu menyertai hidup kita. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ada Tuhan yang selalu menyembuhkan kita. Amin saudara. Amin ya. Lagu ini saya teringat almarhum Pak Bambang ya, suami dari Bu Titi. Dia begitu suka menyanyikan lagu ini pada waktu doa pagi, selalu menyanyikan lagu ini dengan luar biasa ya saudara. Saya selalu teringat beliau, pelayanannya dengan luar biasa. Dia kesetiaannya di dalam melayani Tuhan itu sampai akhir hidupnya tetap melayani Tuhan ya. Jadi kita di sini mau juga mencontoh supaya kita pun di titik darah penghabisan kita pun kita tetap Tuhanlah gunung batu kita. Amin saudara. Amin. Kita pujikan pujiannya memberkati. Saya percaya di dalam setiap pujian ada kuasa Tuhan yang besar, ada mujizat Tuhan, ada penyembuhan, ada kelepasan. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu
bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami ingin lebih dalam lagi. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan Kau Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Katakan dengan segenap hatimu. Ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Satu hal yang ku rindukan, aku ingin terus berada di dekat-Mu Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Angkat tangan dan katakan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, lebih dari segala yang ada. Lagi kami cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Biar Bapak Ibu yang menyanyikan pujian ini dari awal dengan iman, kita katakan bersama. Satu hal yang Engkau mendengarkan isi hati kami Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan.
dari segala yang ada. Lebih dalam lagi cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, kami mau mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Sembahnya, katakan kami bangga punya Allah seperti Kau Tuhan. Kau adalah Allah gunung batu kami Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan selamanya sekali Yesus tetap Yesus. Berikan waktu yang terbaik, berikan pujian yang terbaik, karena Dia adalah Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita tinggikan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Terus sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekalipun kami terjatuh, kami tidak pernah tergeletak Tuhan, karena tangan-Mu yang selalu menopang kami. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Harapan kami di dalam Kau tidak pernah sia-sia. Katakan kami percaya Tuhan, kami percaya sakit Tuhan sembuhkan, kami percaya Tuhan berat Tuhan bebaskan, kami percaya. Terima kasih Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan tetap dalam hadirat Tuhan. Dengan penuh sukacita kita angkat kedua tangan kita dan nyatakan iman kita. Sekali Yesus, ya Tuhan, harapanku, harapan kami tidak akan hilang Tuhan. Sekarang ku, sekali lagi katakan Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekali
Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menari buat Tuhan katakan. Yang siap menari buat Tuhan katakan. Yang siap menari buat Tuhan katakan. Oh. Katakan. Tunggu sebentar ya. Ini kurang gerak. Kalau gerak ke kanan kiri tuh loh harus bersamaan. Ini bukan penonton ya. Kanan ya. Tuh, 2, 3. Shalalalala, lalalala, oh. Kanan yuk Bapak Ibu. Shalalalala, lalalala, oh. Sekali lagi. Kanan ya. Hey. Shalalalala, hey, lalalala, oh. Shalalalala, lalalala, oh.
Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Lebih lagi dengan berikan, memuji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Ku bernyanyi, haleluya. Sekali lagi katakan, ku bernyanyi, haleluya.
Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di pujian penyembahan kami, biarlah setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan darah kami, karena Engkau berada di samping kami, berjalan bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Hanya ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu nyanyikan pujian ini dari awal bersama-sama. Kami ingin berdiam dalam rumah-Mu Tuhan. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu
berikan yang terbaik buat Tuhan. Paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ketika kami katakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kami, ketika kami katakan bahwa lebih baik kami berada di dalam pelataran, itu artinya satu-satunya kerinduan kami hanya Engkau Tuhan, bukan yang lain, bukan harta, bukan emas, perak dan permata, tapi Engkau yang menjadi kerinduan kami. Tuhan, bawa kami kepada pengalaman lebih lagi, di mana kami bisa melihat perbuatan-Mu yang besar, dahsyat, dan luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Kau adalah Allah pembuat mujizat dalam hidup kami. Kau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-Mu, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar kebenaran ini. Dan kami percaya kebenaran yang kami pahami akan membebaskan kami, memerdekakan kami secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim pujian penyembahan yang membawa kita ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Karena saya sudah setahun yang lalu lebih gitu ya nggak kesini, maka saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Agustinus Hari. Jadi saya ini kalau di dunia pelayanan dipanggil Ustadz Hari, bukan karena saya ini Islam kemudian menyaru atau membo jadi orang Kristen, enggak. Tapi karena saya dulu dari seberang dan kemudian saya sekarang banyak ngajar tentang Islamologi kepada beberapa orang-orang muda gitu. Saya adalah gembala dari gereja Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali di Surabaya Barat. Kami mengembalakan jemaat dari jumlah 500, kemudian pandemi kari wolung-wolung. Saudara bisa bayangkan gereja ini kosong momplong kayak omahe keong gitu ya, sepi mabri gitu. Ketika kita buka ibadah pertama pada saat pandemi, sak gereja ketularan COVID kabeh. Dan akhirnya kita pelan-pelan kemudian membangun kembali gereja, dan beberapa orang sudah mulai meninggalkan gereja karena tidak cocok dengan teologianya. Karena teologianya dulu gereja saya ini, saya kenalkan dulu ya gereja saya Bapak Ibu ya. Gereja saya dulu tuh pengajarannya hyper grace. Pokoknya sing enak-enak, sing diajari sing enak-enak. Itu diajarkan pada orang seneng. Wong sugih-sugih itu seneng. Karena enak, mereka tidak dituntut kebenaran. Nah, ketika mulai belajar kebenaran, wis mereteli situ-situ, nggak seneng. Jadi akhirnya gereja kami ditinggal banyak orang, tapi puji Tuhan tadi pagi ibadahnya sudah hampir lebih dari 300 orang. Jadi itu karena kemurahan Tuhan. Karena gini Bapak Ibu, ketika kita belajar kebenaran yang benar, itu kita nggak akan mudah pindah gereja. Kayak zaman saiki, wong seneng pindah gereja soalnya merasa gereja yang lain lebih ramai. Saya mau kasih tahu, justru gereja di tempat Bapak Ibu sekarang ditempatkan adalah tempat terbaik buat Bapak Ibu semua. Setialah di sana, nanti saudara bisa tahu alasan kenapa saya bilang seperti itu. Bukan karena saya gembala, enggak Pak, sama sekali tidak. Karena Tuhan sedang mempersiapkan Bapak Ibu untuk sebuah rencana yang besar, untuk sebuah hal yang besar, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang setia. Bukan setianya itu bukan karena melihat sesuatu yang wah, no, tapi justru melihat sesuatu yang Bapak Ibu alami. Dan Bapak Ibu setia dengan hal itu. Tuhan buat sesuatu yang besar buat Bapak Ibu. Kita nanti akan belajar ya. Jadi saya gembala di gereja ini bulan September tahun kemarin saya ditahbiskan jadi gembala. Kemudian bulan Februari ini yang keren, September ditahbiskan jadi gembala, Februari aku stroke. Jadi saya pulang dari ngajar, perasaanku ini mobilku wis tak keren, tapi kok gak mandek. Mobil ngerti, gitu. Perasaan saya ngerem, tapi wis nabrak, akhirnya hancur, gak karu-karuan. Saya harus ganti mobilnya orang, saya juga harus ganti mobil saya sendiri, gitu Bapak Ibu. Tapi masalahnya setelah itu saya masuk rumah sakit. Sampai sekarang tidak diketahui penyebabnya, pokoknya stroke gitu aja.
Jemaat itu tiap hari berkunjung ke rumah sakit sambil nangis kayak gini. Pastor ojo mati dhisik. Kenapa? Karena 3 tahun yang lalu pastornya gereja Surabaya City Blessing mati. Ya. Mosok sih lagi dipilih mari ngono mati meneh. Makanya mereka khawatir, ojo mati sih pastor. Tapi gini Bapak Ibu, kalaupun pada saat itu Tuhan izinkan saya budal, saya sudah nggak takut lagi. Karena apa? Yang paling penting tadi ada lagu yang dinyanyikan kita bersama-sama itu luar biasa. Yang pertama kan, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, itu luar biasa lagu itu Bapak. Saya juga senang lagu itu. Kalau tadi ada diceritakan mendiang Pak Bambang senang, saya senang banget lagu itu. Lagu itu seolah-olah membuang manusia lama kita. Nah dulu saya itu wedi mati. Apa meneh wis jabatan wis munggah. Saya dulu sekolah teologi S2, sekarang barusan kemarin bulan Juni lulus S3. Jadi nanti bulan Agustus akan wisuda jadi doktor. Itu kan keren Pak menurut orang dunia. Wis S3 teologi, mimpin gereja, kan orang yang sukses. Itu dulu. Sekarang ini semuanya itu nggak ada artinya. Ketika kita bersedia dididik oleh Tuhan, nggak ada artinya. Emas, perak, permata, bagi Tuhan nggak ada artinya. Makanya saya sudah lama meninggalkan itu. Jadi ketika saya sedang mengalami sakit, saya begitu percaya pada Tuhan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan sembuhkan. Tetapi seandainya Tuhan izinkan saya pulang ke rumah Bapak, saya percaya jemaat juga sudah dikuatkan. Dan yang paling penting adalah keluarga saya pun sudah dikuatkan juga. Gitu. Jadi ketika waktu itu, puji Tuhan 5 hari saya di rumah sakit, keluar dalam keadaan aku lali kabeh. Jadi saya itu kena stroke-nya, rupanya diingatan. Jadi saudara bayangkan ya, stroke paling 2 hari kemudian harus melayani jemaat yang meninggal. Khotbah iku wis lali kabeh, jurus-jurusnya lali kabeh. Wis gak hafal kabeh. Tapi saya berusaha mengingat. Ya walaupun agak sulit. Kadang-kadang ngomong itu gak nyambung antara omongan pertama sama omongan kedua. Tapi untungnya jemaat itu mengerti gitu loh, akhirnya ya wis. Untungnya khotbah pertama latihannya di Kepote. Jadi kok gak terlalu perhatian gitu. Jadi Bapak Ibu, pelan tapi pasti Tuhan sembuhkan saya dengan cara luar biasa. Jadi yang saya percaya satu hal Bapak, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Bapak. Kalau Tuhan nggak pernah meninggalkan saya memiliki suatu nuansa yang kuat bahwa Bapak tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Nanti kita akan belajar ya. Makanya siap-siap hari ini mulai jam 9 ya. Siap? Duh, coba Pak. Nggak bakalan kok. Ya oke. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang saya percaya kalau Bapak Ibu belajar ini, walaupun kelihatannya ini berat, tapi sebenarnya itu bukan hal yang berat. Justru itu Tuhan pakai untuk menguatkan Bapak Ibu sebagai orang pilihan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau kasih tahu lebih dulu. Kalau Bapak Ibu sampai duduk di tempat ini, sampean ada di tempat ini, sampean bukan orang biasa. Dengar baik-baik. Bapak Ibu ini walaupun usianya lansia, gereja kami juga banyakkan lansia. Saya kasih tahu hal yang ini juga. Ketika Bapak Ibu ada di tempat ini, sampean lungguh meniki, sampean itu bukan orang yang biasa. Sampean adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Karena dari sekian banyak orang di seluruh dunia ini, rupa-rupanya Tuhan memilih Bapak Ibu untuk menjadi orang-orang yang nanti akan dipercaya oleh Tuhan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya yang kekal. Itu. Jadi Tuhan Yesus bukan milih sembarang orang. Jadi ketika Bapak Ibu terpilih menjadi orang-orang yang luar biasa, Tuhan percaya bahwa Bapak Ibu itu sanggup untuk melalui hal ini. Tapi masalahnya Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Jadi artinya, tidak semua orang Kristen menyadari pilihan ini, yang akhirnya tidak banyak orang Kristen mengerti kebenaran ini. Jadi akhirnya juga ada banyak orang Kristen pokoknya yang penting nang gereja, nek dino Minggu itu jadi orang rohani, omongannya shalom, haleluya,
Puji Tuhan, luar biasa. Amin. Pokoknya omongan limo itu mau bisa metu. Nek dino Minggu, begitu Senin menginjak Senin, omongannya asli ini muncul. Dasar anak setan. Omongan-omongan yang bukan dari Tuhan itu munculnya hari Senin sampai hari Sabtu. Minggu kok jadi kudus mana? Banyak orang Kristen yang model kayak gini, banyak Bapak Ibu. Saya ketika pelayanan penjara, ada 300 orang Kristen di gereja penjara. Bayangkan, itu masih penjaranya masih porong, belum penjara yang lain. Di Malang, di Sukun Malang itu ada 80 orang perempuan Kristen. Ono sing jenenge Isabel, ono sing jenenge Deborah, ono sing jenenge Maria, wakil jenenge Maria. Kok iso? Bisa. Kenapa? Karena banyak orang tidak mengerti prinsip penting ini, Pak. Prinsip penting ini bahwa orang Kristen itu dipilih untuk sesuatu yang luar biasa, termasuk Bapak Ibu. Oleh karena itu di waktu kita yang singkat ini, tugas kita adalah gimana caranya supaya kita semakin lama semakin memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus. Atau kalau dalam bahasa lain, supaya kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Semakin kesini semakin serupa dengan Kristus. Semakin kesini semakin serupa dengan Kristus. Itu kekristenan yang benar. Kekristenan yang benar itu kelihatan banget perubahannya. Gak pancet ae sing ngamukan ya ngamukan, sing bondokan, sing ngambul, sing melete ya senengane melete. Saudara tahu what is the meaning of melete? Melete itu apa ya? Subuh. Oke. Ya ini pokoknya kayak wong Yesus gitu kata orang Surabaya. Nggak pernah berubah. Ini kekristenan yang bahaya, Pak. Karena kekristenan sejatinya itu kita punya waktu yang singkat untuk mengubah kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita tahu waktu kita singkat ini, maka kita akan serius berusaha supaya kita diubahkan oleh Roh Kudus. Tadi Bapak Ibu, setelah ibadah saya cepat-cepat datang ke Adiasa karena salah satu jemaat kami itu meninggal. Kelahiran tahun 68, berarti saya itu lah. Kira-kira umur segitu. Berangkat, saya itu sih. Bapak Ibu di sini ada yang usianya 80 tahun. Oh, ada banyak yang 80 tahun. 70 sampai 70. 60. Oh, banyak. 50. Saya termasuk saya kata. Tapi bersamaan dengan waktu itu persis di Adiasa di sampingnya itu teman saya seorang hamba Tuhan, ya hamba Tuhan di Surabaya juga, lagi memberangkatkan jemaatnya sing umur 22. Umur 22 budal dhisik. 22. Oh ya, nggak ngerti bahasa Surabaya, tanya sebelahnya, nggak apa-apa Bu. Kadang-kadang roaming memang. 22 berangkat. Nah, artinya Pak Bu, bukan berarti yang usianya 15, 16 itu nanti budalnya keri-keri, belum tentu. Setiap kita itu memiliki waktu yang kita tidak tahu kapan kita selesai di dunia ini. Makanya waktu yang singkat ini, terutama Bapak Ibu yang mulai pralansia dan lansia seperti saya ini, mulai kejar. Nah, apa yang kita kejar? Ayo kita buka kebenaran firman Tuhan. Sudah Pak? Nah ini judulnya hari ini apa Bapak Ibu? Anak yang dididik. Saya kasih gambar arek Kersulo nangis ini. Ini adalah gambaran ceritanya training atletnya di Republik Rakyat Cina. Orang Cina itu ketika anak-anak ada di usia-usia seperti ini, mereka dididik keras luar biasa sampai mereka nangis dipaksa. Ini tangan kaki tadi diinjek, kayaknya kasar ya, tapi mereka pasti tahu anatomi tubuh manusia, gak seenaknya sendiri pokoknya menyakiti enggak. Dan Bapak Ibu lihat sekarang di Olimpiade yang barusan ini yang lagi berjalan ini, Cina itu menjadi penguasanya pengumpul medali emas terbanyak karena dia membuat anak-anak kecil ini dilatih secara luar biasa. Walaupun sakit mereka pasti kasih tahu mamanya nangis enggak? Kalau lihat ini nangis sampai anaknya gak tega nonton arek koyong ini.
Tapi mereka dididik dengan keras dan mereka pada akhirnya beberapa tahun setelah itu menjadi anak-anak yang dahsyat, menjadi juara-juara dunia di semua bidang. China itu luar biasa, bulu tangkis dikuasai, senam apalagi, ini senam ini. Tapi ceritanya kan orangnya nggak tahu yang ketika proses seperti ini, nangis ini anak-anak. Tapi hasilnya begitu luar biasa. Nah, kekristenan yang benar itu pendidikannya sampai seperti ini harusnya, bahkan lebih dari seperti ini. Masalahnya banyak orang Kristen nggak tahan di sini. Gereja saya waktu itu pengajarannya Hyper Grace, wong seneng namanya gereja. Ketika orang datang, saudara yang datang membawa sepeda motor, pulang bawa mobil, pokoknya gak seneng. Saudara yang pulang bawa mobil, mobilnya akan lebih luar biasa ditambahin Mercy dan lain sebagainya. Ngomong seneng, amin, haleluya, ngomong bisa aku melo-melo. Padahal itu jelas gak bener. Itu kok udah ambek ngene masjid, budal bawa sandal teklek, mulai bawa sandal karfil. Udah ngomong aku yang melo amin itu disik gak ngerti kebenaran ini. Padahal kekristenan itu bukan kayak gitu. Itu bukan kekristenan yang asli sebenarnya. Yang ditunjukkan itu hanya cara supaya orang lain telinganya senang mendengar firman Tuhan, padahal itu keliru. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Next. Ini Ibrani 12 pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, sampai belepotan aku ngomong ini. Saking semangati. Yuk kita baca sama-sama ya Bapak Ibu di Alkitabnya sendiri-sendiri, karena Alkitab di sini nyampur kabeh sampai tulisan enggak jelas ini. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau baca di sini boleh juga. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Perhatikan ada kata penting di sini. Kembali lagi ke saya tadi, ya teks. Perhatikan kata-kata penting. Ada kata jika kamu harus menanggung ganjaran. Ganjaran itu adalah didikan. Bahasa kerennya itu paideia. Wis gak usah dihafalno iki daripada bingung kok mulai. Itu artinya adalah didikan. Jika kamu harus menanggung ganjaran didikan, Allah baru memperlakukan kamu seperti anak. Kalau kamu mau dididik, kamu itu anak. Kalau kamu tidak mau dididik, ya jelas kamu bukan anak. Artinya Bapak Ibu, setiap orang yang dipilih oleh Tuhan yang disebut sebagai anak-anak Tuhan wajib mau dididik. Gitu. Nah, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar? Kata tidak dihajar itu bukan berarti bapak ini itu bapak di surga itu ngawur, anak diantem-antem di kabeh sampai gelundung-gelundung. Bukan seperti itu. Kata dihajar menggunakan kata yang sama dengan kata ganjaran tadi. Kalau ini paideias, ini paideioi, cuma masalah tensisnya saja. Tapi akar katanya sama, didikan. Jadi istilahnya ayat ini mau ngomong, mana ada bapak yang tidak mau menghajar atau tidak mau mendidik anaknya. Ya ono sing biasanya mbak, amak bobo itu biasanya ya putune di manja. Sama anaknya dididik, bobone gak tega. Bu, njaluk nek di, njaluk KFC, njaluk mak bapaknya gak oleh. Njaluk papa mamanya gak oleh. Ngomong bobone gitu kok. Bobone gak tega biasanya. Makanya ini bukan ayatnya ini benar ya. Bukan di manakah terdapat amak yang tidak diajar, nggak ada kata-kata itu. Jadi bukan amak, bukan bobo, bukan emak, bukan engkong, tapi ayah. Ya, di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayah. Sebagai kontrasnya, ya, ayat ini menyatakan, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, jika kamu tidak dididik, jika kamu nggak dalam dididik, yang harusnya diderita oleh setiap orang, artinya setiap orang yang tadi ya, yang percaya kepada Tuhan itu, maka kamu bukanlah anak.
melainkan tetapi adalah anak-anak kami. Jadi Bapak Ibu semua, di dalam dunia kekristenan ini ada dua jenis anak. Ada anak yang mau dididik, ada anak yang tidak mau dididik. Ada orang Kristen yang bersedia dididik, ada orang Kristen sing gak gelem dididik, mokong, keras kepala, atos, latu dan lain sebagainya. Gitu. Nah, untuk orang-orang yang tidak mau dididik ini, walaupun dia ngaku di mana-mana bahwa dia anak raja, nyanyi aku anak raja, engkau anak raja, nih aku dari Tuhan Yesus, tak nyanyi no lanjutannya, kamu anak siapa? Karena tidak jelas, karena tidak mau dididik. Jadi kesimpulannya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, sampean harus bersedia dididik oleh Tuhan. Mengapa? Karena kata anak, ini menariknya Bapak Ibu. Kata anak ini, Roto Siti belajar bahasa asli Alkitab ya, biar tidak gampang sesat gitu ya. Kata anak ini menggunakan kata huios, sama-sama ucapkan saya, huios. Gampang kan? Sampeyan wis iso bahasa Yunani ganti kok nek ngene omah ditakoki ambek jemaat gereja liya mau belajar apa? Huios. Apa iku? Nah, waktunya sampean jelaskan. Nek eling kira-kira aja sampai lali lho ya. Diingat-ingat ini, kalau perlu nanti videonya diputar lagi gitu ya. Huios. Huios itu apa artinya? Anak yang diangkat oleh Tuhan. Kita ini anak angkat Bapak Ibu. Anak aslinya itu orang Israel, asli ini. Tapi karena kita bangsa di luar Israel, kita diangkat anak oleh Tuhan. Nah, setelah diangkat anak itulah kita diberikan otoritas sebagai seorang anak yang sama dengan asli, yaitu dididik. Itu. Yang kata di sini adalah menerima ganjaran atau dihajar. Kalau kita nggak mau menerima didikan, sama juga kata yang dipakai adalah kata anak-anak, tapi ada kata-kata anak gampang. Kata anak gampang itu menggunakan kata notos. Ucapkan sama-sama saya, notos. Gampang kan, notos, netes gitu ya. Jadi ada dua nih, langsung saya klasifikasikan ya. Anak huios itu anak yang mau dididik. Anak notos, anak gampangan, nggak mau dididik. Kata ini dipakai, notos ini dipakai untuk anaknya budak yang sebenarnya oleh pemilik rumah atau majikannya itu sama sekali tidak dilakukan pendidikan belas, nggak ditegur, nggak apa, pokoknya terserah mau hidup apapun terserah. Itu ada pada zaman itu. Jadi Bapak Ibu, di zaman pada saat kitab ini ditulis, ketika seorang anak diangkat oleh majikannya, anak mungkin anak dari budak atau apa diangkat oleh majikannya, dia harus janji, mau dididik apa enggak? Karena pendidikan itu tidak gampang. Seorang anak budak lahir dari budak itu mangan gawe tangan. Tapi begitu jadi anaknya majikan, gak oleh. Mangan jigran gak oleh. Saudara tahu jigran? Nah, kakinya diangkat gitu loh, kira-kira. Nah, makan yang di meja kakinya diangkat itu. Makanya harus pakai sendok, ada caranya sendiri-sendiri. Nah, untuk bisa mindahin dari anak yang biasa makan pakai tangan, untuk makan pakai garpu, pakai sendok, itu pakai alat-alat makan itu. Gak gampang, Pak. Sama seperti Bapak Ibu yang biasa mangan sambel, mari kamu gak oleh mangan sambel, kira-kira ya. Nanti kalau kita ke Israel ya, Bapak Ibu berdoa untuk bisa ke Israel, amin. Amin. Berangkat sak gereja tapi gak Ya, apa-apa. gak apa-apa. Berdoa. Iya. Berangkat ke Israel, sampai nggak usah ngerasa no sambel Israel. Rasanya koyok jamu, percuma, gak enak. Mending Bapak Ibu gawa sambel teko Surabaya, sambel Burudi enak. Dimakan di sana sampai telap-telap. Waduh. Karena terbiasa kita makan sambel. Bapak Ibu makan sambel di sana, koyok jamu, sumpah koyok jamu. Kau enak gitu. Tapi bagi orang sana itu sambel. Nah itu kebiasaan. Nah, oleh karena itulah Tuhan itu ketika mengangkat Bapak Ibu, dan bukan hanya mengangkat ini ya, dengar baik-baik, memilih Bapak Ibu itu, Tuhan benar-benar mendidik. Makanya penting pendidikan bagi orang Kristen. Next,
Gambar ini mungkin bisa mewakili. Begini Bapak Ibu. Ketika Tuhan mendidik itu, Tuhan menggoreskan kebenaran di dalam hidup kita. Digores. Bukan hanya digambar, digoreskan dalam hati kita. Digoreskan dalam hidup Bapak Ibu. Kenapa harus digoreskan? Supaya kebenaran firman Tuhan itu benar-benar tinggal di dalam hidup kita dan tidak akan pernah hilang. Nah, rencana Allah itu adalah rencana yang besar di dalam hidup Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu harus tahu grand design atau rencana besar Tuhan dalam hidup Bapak Ibu semua. Dengarkan baik-baik, ini saya cerita sepintas saja ya. Nanti satu saat saya akan cerita sedikit tentang rencana Allah. Tapi kira-kira sepintas gitu. Ketika Tuhan memilih Bapak Ibu itu menjadi orang Kristen, bukan cuma untuk ngebagi surga. Makanya saya dulu ketika jadi WL seperti Mbak ini tadi, saya dulu udah di WL itu paling pinter bujuki jemaat. Karena apa? Jemaat itu tak kau nyanyi itu paling angel. Kau ngangkat tangan angel ya, Mbak ya. Biasanya kita sampai lompat-lompat sampai kesel kabeh. Jemaatnya oh ini ya. Makanya saya waktu itu pakai ilmu, bukan ilmu sebenarnya, pakai pengetahuan gini. Bapak Ibu, di surga nanti kita harus memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak mau menyanyi, tidak mau semangat di sini, jangan sampai tidak masuk surga. Letih lagi jemaat. Musuh anu kabeh semangat kabeh. Akhirnya ya itulah cara saya. Padahal itu salah. Ya di surga memang benar ada puji-pujian, tetapi tidak selamanya tidak nyanyi terus saya sampai namun ini nyanyi mari kesel kok. Gak usah nyanyi 1 jam, setengah jam aja kita capek. Makanya di surga nanti Bapak Ibu harus tahu ya. Surga itu isinya adalah kingdom of God, kerajaan Allah. Nah artinya ada rajanya, ada pemerintahan, dan ada orang-orang yang menjalankan pemerintahan itu. Nah sampean ditempatkan di tempat di mana nanti akan menjadi orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Yesus jadi rajanya, dan Bapak Ibu adalah menjadi orang-orang yang mendapatkan otoritas memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu kata Alkitab. Oleh karena itulah di dalam Alkitab ada kata-kata mahkota, ya kan? Nah, kayak dulu kita nyanyi sekolah minggu, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Aku disini punya bayangan, ya gawe mahkota kayak princess nih. Kalau WL kita ini pakai mahkota princess, ayu, lucu. Sing lanang-lanang kayak Pak Happy kayak aku ini, gawe princess. Sayang. Gawe mahkota princess diguyu wong. Jadi kata mahkota itu jangan dibayangkan itu literal. Dulu kayak zaman sekolah minggu itu. Masalahnya di Alkitab kita ini, mahkota itu ada 5 jenis. Lah masuk mahkota ini disusun 5 kayak rantang gitu. Kan ya nggak mungkin. Jadi mahkota itu digunakan kata Stefano. Ya, ucapan sama-sama saya, Stefano. Hari ini belajar banyak bahasa Yunani, kapok nanti tambah pinter sampai. Stefano, Stefanus, Stefani, kalau punya anak, punya cucu atau punya kenalan namanya itu, artinya itu mahkota. Nah, tapi mahkotanya itu bukan mahkota yang kayak princess. Stefano itu adalah mahkota seperti orang-orang Romawi yang kayak daun-daun itu loh. Pernah lihat ya, film-film Romawi yang ada daunnya? Itu Stefano namanya. Nah, Stefano ini diberikan kepada orang-orang yang memerintah sebuah daerah. Pontius Pilatus itu menjadi gubernur, diberikan Stefano untuk dia, gitu. Julius Caesar itu juga seperti itu. Ada Stefanonya karena dijadikan pemimpin kaisar. Nah, itulah yang akan diberikan kepada Bapak Ibu, gitu ya. Jadi diberikan kepada Bapak Ibu, Stefano itu artinya adalah sampean nanti disiapkan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah. Jadi bukan kita cuma masuk surga dong. Oh kok sing lanang dikancani 72 bidadari, sing wedok dikancani 70 bidadara. Enggak mungkin gitu. Oh sing wedok kok diperlihatkan emas permata. Di surga itu batu kerikilnya itu sudah batu yaspis, batu permata. Lah buat apa lagi di sana perempuan-perempuan terpikat dengan permata? Sudah enggak lagi kerikil itu di sana. Ya. Jadi di surga nanti menurut Alkitab, Bapak Ibu itu akan dipersiapkan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya, itulah alasannya Tuhan mendidik Bapak Ibu semua. Kalau kita masih punya cara berpikir yang sama dengan dunia,
Dia nggak bisa memerintah. Nggak mungkin bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya hanya orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan bersedia dididik oleh Tuhan yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu, ini rotok gak jelas ya, tapi kira-kira gambarnya ini jelas ya. Rotok samar dikit. Rencana Allah yang besar itu Tuhan mau berikan kepada kita semuanya. Hanya masalahnya, pertama kali Tuhan mau membuat pattern, draft, atau kira-kira patron itu apa ya? Gambar draftnya. Digambar nih. Jadi kita dulunya sing senengane ngamuan, mulai Tuhan ajar untuk mulai mengendalikan diri, mulai belajar sabar. Itu digambar lebih dulu, dibuat terus sampai itu nanti tergores dalam hidup kita, sehingga bentuknya kita semakin jelas bentuknya seperti ini. Dulu bentuknya yang nggak jelas gitu ya. Nah, kalau di Alkitab itu digambarkan sebagai dibajak kita ini. Rencana Tuhan itu dibajak dalam hidup kita. Nggak sekali, tapi berkali-kali supaya sampai kita menjadi jelas. Nah, sampai nanti kita bisa dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali seperti ini. Menjadi orang yang tidak sama dengan orang yang lama. Dengan kehidupan yang lama. Atau bahasa kerennya, sampean sudah tidak sama lagi dengan cara berpikir maupun hatinya orang dunia. Kalau orang dunia dirasani ngamuk, orang Kristen, orang percaya harus gak boleh seperti itu. Nah masalahnya Pak, Bu, untuk mencapai itu kita itu dididik oleh Tuhan. Ini gak bisa instan, gak bisa seperti Indomie goreng. Masak 5 menit mari enak terusan, nggak bisa. Tapi ini melalui proses yang lama. Dan proses ini baru berhenti setelah Bapak Ibu menutup mata. Baru berhenti. Jadi kalau tahu proses seperti ini, betapa berharganya ketika kita pagi bangun dan menghirup nafas. Sampai pemazmur itu bilang, ajar kami Bapa menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu karena ini Pak, karena dia menyadari ini. Gitu. Coba tampilkan gambar selainnya, ada gambar yang menarik Bapak Ibu. Next, langsung aja. Nah ini, ada perbedaan yang tipis antara anak yang mau dididik dan tidak mau dididik. Ini saya kasih gambar ini. Orang yang mau dididik, paideias, itu artinya didikan. Itu berkali-kali dididik supaya dia berkenan kepada Bapa. Sampai tujuannya sampai menerima mahkota. Kita memiliki hidup yang baru dan nanti ketika mati kita akan menerima mahkota. Tapi kalau anak yang tidak mau dididik, ya, di dalam Alkitab juga ada istilah tidak mau menjadi murid, tidak bersedia menjadi murid. Walaupun ini orang Kristen bisa jadi, tapi dia nggak mau dididik. Orang-orang seperti ini, cara paling sederhana melihatnya adalah ini, keangkuhan hidup yang dia tonjolkan. Oleh karena itulah alasannya mengapa kalau pengajaran itu justru pengajaran yang membuat kita jadi kaya, kemudian jadi luar biasa. Itu sebenarnya kita harus berhati-hati. Jangan-jangan keinginan untuk kaya karena kita ingin memiliki keangkuhan hidup. Sama seperti jemaat di tempat saya ini, saya cerita ya. Mudah-mudahan tidak ada jemaat saya di sini. Pada suatu saat Bapak Ibu, di tempat kami itu biasanya ibadah jam 9 kan. Itu jam setengah 9 jemaat sudah mulai ngumpul gitu ya. Ngomong-ngomong mobil api, mau ngarepe gereja. Dia bisa di silent ya. Ya, tiba-tiba ada mobil ya. Ada mobil bagus berhenti di depan gereja. Terus mari ngomong. Sing jenenge sekil iku wis metu teko mobil. Oh, iki gak metu-metu. Apa iki ini semua jemaatmu. Sopo sing duwe mobil. Ternyata itu memang sengaja orangnya seperti itu, ngomong-ngomong sampai sopir. Itu keluar, ngaku ini meledek itu. Soalnya mobilnya anyar, gitu. Nah dia supaya terlihat, gitu. Akhirnya orangnya saya panggil, saya bilang, Pak, sekali-sekali belajar
kerendahan hati. Oh, enggak pastor, saya enggak mau pamer kok, saya cuma mau lihat oh Tuhan memberkati saya, oh doain lah, kata-kata yang dibungkus dengan yang rohani. Ini bahaya Pak. Keangkuhan hidup ini bahaya. Akan membuat kita menjadi anak-anak yang gampang tapi tidak terlihat. Dan saya mau kasih tahu, yang gampang terjatuh seperti ini adalah orang-orang seperti saya, pendeta, bendara. Orang yang sudah jadi titik pelayanan, sudah ada di dalam titik melayani Tuhan di gereja. Itu paling susah untuk melawan ini, keangkuhan ini. Makanya kami, pendeta, gembala harus ngerti prinsip ini. Karena kalau tidak, nggak bisa. Nah masalahnya Bapak Ibu, bagaimana caranya Tuhan mendidik? Kita dari tadi ngomong tentang Tuhan mendidik, Tuhan mendidik. Bagaimana caranya Tuhan mendidik? Tuhan mendidik itu lewat dua cara. Dengar baik-baik ya. Lewat dua cara. Yang pertama, Tuhan mendidik kita dengan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari ini. Oleh karena itulah jangan suka bolos di gereja ya. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan datang ke gereja, tidak sempat perhatikan ada ini siaran online-nya kan. Lihat lagi, kalau enggak minta rekaman video. Supaya apa? Supaya kita tahu Tuhan mendidik itu sebenarnya pengennya seperti apa, rencana Tuhan seperti apa. Nah itu. Tapi yang paling penting sebenarnya, yang mayoritas cara Tuhan mendidik ini cara yang kedua, yaitu mendidik melalui pengalaman hidup Bapak Ibu setiap hari. Bagaimana caranya Tuhan mendidik supaya Bapak Ibu jadi orang yang sabar? Bapak Ibu diberikan masalah, Bapak Ibu diberikan persoalan yang membuat kita harus jadi orang yang sabar. Bagus sekali. Tuhan kasih kita masalah supaya ketika kita ketemu dengan orang yang makelno, saudara tetap belajar sabar. Nah kebanyakan orang nggak tahan ini. Seperti anak kecil tadi itu, ketika dipertemukan di gereja dengan orang yang makelno, wis gak gereja ngene kuwi lah. Gereja ngene sekitaran kapas kampung ini wakeh kok. Kan bisa pilih di tempat yang lain ngene gereja kuno. Sudah jemaatnya didik gaya. Kita pikirnya seperti itu. Padahal justru jemaat yang tidak besar seperti inilah Bapak Ibu dididik untuk ketemu supaya kita saling geser seperti besi menajamkan besi. Nek Bapak Ibu budal ngene PTC, jemaat 20.000, ya apa carane dididik? Mari melok ibadah mulai mangan mari ngono wis. Tapi di tempat ini, justru di tempat yang seperti ini jemaat tidak besar itu adalah tempat yang terbaik Bapak Ibu dididik. Karena kita ketemu dengan orang yang aneh-aneh, ya kan? Ada Bapak Ibu, ada seorang ibu gembala yang ngomong, Pastor, kenapa sih jemaatku lo antik-antik? Lo ya justru itu benar. Supaya mendidik setiap orang. Gitu. Di tempat saya itu Bapak Ibu, ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu. Senengane lombok ngarep. Dan senengane angkat tangan. Kita pertama nggak tahu dipikir nyanyi temenan. Tiba-tiba cuma pengen pamer gelang keroncong. Padahal tau gelang keroncong yang lebih dari 10 itu. Gelang emas yang lebih dari 10 itu. Nah, itu kan dia maju ke depan. Nama Yesus, menara yang kuat, gitu. Masalahnya bukan itunya. Ya memang itu kan pamer jelas. Masalahnya ibu-ibu itu podo rasanya. Ya, ibu-ibu. Ini gelangnya lo 5. Saya 10. Masa? Iya, itu ngentak. Oh ya sempat begitu. Terus kemudian ada ibu-ibu lagi yang halah, paling itu utang loh. Gitu. Terus yang ibu sebelahnya, enggak, itu enggak utang. Itu bener itu, punyanya dia sendiri. Tapi itu kunang kodam ini, barang palsu ibu. Kok bisa dia ngomongin? Saya dengarnya itu ngeri sampean. Lu justru ketika kita bertemu dengan orang yang menunjukkan kepingin pamer seperti itu, maka tugas kita adalah menjadi orang yang semakin rendah hati. Ojo tambah, melah gaya. Duwe 10 meneh yo, tak tutupno aku ya. Aku duwe 20, kiri kanan. Jadi kalau tadi nama Yesus ini Kak. Nama Yesus. Kiwa tangan 10.
Yang lagi itu jam tangan biasa. Pakai jas kayak saya duduk di depan. Kalau jamnya bukan di ini gini enggak, tangannya pura-pura gini nek. Terus angkat tangan juga. Jam Rolex 200 juta gitu. Sing liyane gak trimo, mending ngarepe meneh. 300 juta. Lu buat apa seperti itu? Justru ketika kita dipertemukan dengan orang yang model sombong seperti itu, Bapak Ibu belajar rendah hati. Oh, gak usah kepingin lebih tinggi, gak perlu. Nah, itu adalah cara Tuhan mendidik sampean semua. Tuhan mendidik itu bukan dengan cara kita berangkat retret, kemudian bertobat menikono terus kemudian tiba-tiba jadi orang yang baik, nggak bisa. Menurut catatan jemaat saya, ya catatan saya sebagai seorang gembala, retret itu hanya efektif seminggu. Pulang dari retret luar biasa, itu cuma seminggu, 2 minggu, minggu kedua, minggu ketiga lali bisa, lupa, sehingga minggu keempat mereka usul retret lagi, retret bolak-balik gitu. Nggak bisa, ya retret itu memang bisa 1-2 kali. Tapi setelah itu yang paling penting adalah kehidupan Bapak Ibu setiap hari. Bukan hanya di gereja, tapi di rumah juga. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan tetangga, ya, yang ngerasani kita, dan kemudian kita dengar rasanya itu, sampean gak perlu ceng. Kamu belum tahu siapa saya ya? Usah. Belajar mengampuni. Angel Pak. Loh ya saya tahu, saya pun juga angel. Saya pernah cerita di sini kalau tidak salah ya. Ini saya ingatkan sekali lagi. Saya itu dulu bertobatnya itu gara-gara mulai teko pelayanan, pulang pelayanan dari Malang. Saya itu pakai baju pendeta waktu itu kan, nyetir mobil. Nah, kalau sore itu di Malang itu kalau masuk Surabaya kan masuk Gitolnya Waru kan, Esitolnya Waru kan. Itu kan pasti antri. Macet, saya macet itu sajam, maju titik, ngenteni suwi, nunggu lama, maju titik, nunggu lama. Tiba-tiba, hampir kira-kira ya, sudah pasti di depan saya 2-3 mobil di depan saya itulah, mau masuk, moro-moro no penter biru, motong jalan, seret. Itu Pak, darah tinggi saya, mulai dari kaki. Gitu. Nah saya antri dari tadi menjadi orang yang baik, pendeta yang baik, antri 1 jam. Lah kok tiba-tiba ada mobil nyelonong coba. Enak dia Pak ngomong iki. Maka saya buka pintu saya keluarkan kunci plus kunci roda saya angkat ke arahnya dia kan saking mangkele. Hei, betul, keluar. Gak dibuka no Pak, gak tambah mangkel. Saya tengok pintu depan, keluar enggak? Sambil kuncinya gini. Terus dibuka pelan-pelan, ternyata jemaatku dewi. Bayangkan muka saya seperti apa. Kunci yang sudah teracung tadi, moro-moro gini. Terus dia bilang, oh pastor, mohon maaf pastor, enggak tahu, silakan duluan pastor. Saya akhirnya pasang pencitraan. Gak apa-apa. Walah, gak tahu yang coba bayangkan lagi di jemaatku ini mau kunci mau kira-kira diapa? Pukulkan. Lu pendeta lu Pak, pendeta. Habis pulang melayani lu kok bisa? Bisa. Karena tidak tahu didikan Tuhan justru harusnya pada saat itu. Saya belajar mengampuni lah, kok dikasih jalan aja kan ya enggak apa-apa kan. 1 mobil aja. Gak usah kita nuruti panas hati. Nah, itu cara Tuhan mendidik Bapak Ibu. Masalahnya kita ini kadang-kadang gak mau dididik karena didikan Tuhan itu gak enak. Iya gak enak. Jadi orang yang rendah hati itu gak enak. Sama seperti Tuhan Yesus itu. Ketika dia disalib, ada orang yang begitu sombong menghina Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, tunjukkan dirimu, turun dari kayu salib. Itu Tuhan Yesus kalau cuma masalah turun dari kayu salib, gampang Pak. Gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan. Tuhan Yesus tetap disalib dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat.
Itu nek Tuhan Yesus ya aku mudun temenan. Tak nangkrong wong. Sampai munting dasi. Dan saya umumkan, jangan ada semua yang bersikap seperti dia ya. Awas kalau ada yang seperti dia. Tempelin genti, disalib menang. Tenang aku. Kan kita kayak gitu tuh, Bu. Maunya direndahkan nggak mau. Apalagi bapak-bapak kalau sudah di jalan. Ya, bapak-bapaknya gitu. Nah, justru peristiwa-peristiwa itu yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Tuhan pakai didik Bapak Ibu, coba perhatikan. Hampir semua peristiwa dalam hidup itu Tuhan pakai untuk didik kita. Gak ada yang lain. Masalahnya adalah mau gak kita belajar untuk mulai nulis pattern, nulis draftnya di dalam hati kita. Loh, Tuhan, masalah ini belum selesai, muncul masalah baru lagi. Lah itu memang cara Tuhan didik Bapak Ibu supaya tergores kebenaran di dalam hati kita. Gak mungkin didikan itu sekali, Pak. Berkali-kali. Sampai nanti Bapak Ibu itu ketika mengampuni sudah bukan perlu pergumulan lagi. Nah, saya perlu pergumulan. Apakah saya mengampuni mantu saya atau enggak? Udah gak usah. Langsung mengampuni. Nah, itulah yang disebut dengan lahir baru. Jadi kalau ada orang Kristen wis 10 tahun melok Tuhan, ngamuan, gondokan, ngambul, gak gelem ngene gereja, gelem ngene gereja nek diparani ibu gembala. Itu orang Kristen yang tidak mau dididik. Dan orang Kristen seperti ini, tipe-tipe anak-anak Tuhan yang notos model gampangan, sama Tuhan malah dibiayain. Dan ingat baik-baik, orang-orang seperti ini gak akan bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi gambar ini adalah cara yang paling jelas menjelaskan kepada Bapak Ibu betapa Tuhan memiliki keinginan untuk mendidik Bapak Ibu itu luar biasa. Nah, setelah ini kalau Bapak Ibu mengalami sesuatu di rumah itu contohnya mungkin PTE tonggo nelek di depan rumah kita, ayamnya tetangga mengeluarkan kotorannya di rumah kita. Saudara bisa memilih untuk melabrak tetangga atau sudah belajar ngampuni. Kalau belajar ngampuni, saya mau kasih tahu, itu penderitaan, gak mudah menjalani. Oleh karena itulah sebagai hamba Tuhan saya bilang sama Bapak Ibu, ayo kita belajar ini, Pak, Bu, supaya kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Memang ketika kita menjalani didikan itu gak enak, kadang-kadang kita keluar air mata, mau balas tapi gak bisa, Pak. Karena saya tahu firman Tuhan itu mengajar saya itu rendah hati untuk belajar mengampuni. Tapi percayalah Bapak Ibu, penderitaan ringan yang kita hadapi di dunia ini akan membawa kemuliaan yang besar buat Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata seperti itu. Hanya masalahnya adalah mau gak sampai yang dididik, itu aja. Next, 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalaupun Bapak Ibu sakit hati karena perlakuan orang lain, tapi ketika Bapak Ibu mengampuni, Tuhan kemudian pulihkan hati kita, beban hati kita sebentar selesai. Tapi kalau Bapak Ibu gak mau ngampuni orang, tetap naruh kepahitan pada orang, saya mau kasih tahu, Tuhan gak bisa mendidik kita dan kita tidak mendapatkan seperti kemuliaan kekal yang jauh melebihi dari segala-galanya. Kalau saya, Pak, lebih baik saya pakai waktu saya untuk belajar dididik oleh Tuhan. Sabar, belajar sabar, dan tidak cukup satu kali, berkali-kali. Jadi kalau Bapak Ibu, ya, kalau ibu-ibu lansia di sini, kadang-kadang kita ngomong sama cucu kita itu gak dirungokno. Kalau dulu zaman kita masih kecil, papa kita ngomong nama kita aja, mama nih namanya Bambang gitu, Pak Bambang gitu, kan, gitu ya. Itu kemudian sudah ketakutan. Tapi kalau sekarang
dipanggil anaknya, gak direken. Kadang-kadang sebagai amak sakit, sebagai emak sakit, tapi belajar mengampuni, didik dengan benar cucu kita. Kasih contoh bagaimana teladannya orang Kristen yang bersedia untuk dididik. Bapak Ibu yang punya anak, perhatikan baik-baik. Anak-anak akan melihat hidup kita. Ketika kita bersedia untuk dididik oleh Tuhan, mereka pasti akan bersedia dididik. Gitu. Karena apa? Didikan itu sebenarnya sudah ditulis di dalam Alkitab, itu disebut penderitaan ringan. Penderitaan yang ringan yang sekarang ini bagi kami akan mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi dari segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami di sini. Penderitaan kita cuma sementara, Pak. Kita di bumi ini paling banter 70-80 kata firman Tuhan. Kalau kita kuat, artinya kita sementara. Betapa berharganya waktu-waktu didikan Tuhan. Karena di bumi yang cuma 70-80 tahun ini nanti akan menghasilkan kemuliaan kekal yang akan berlaku dalam hidup kita. Bukan 70, 80, 100 atau bahkan 1000 tahun, tetapi selama-lamanya. Kalau saya sih, Pak, saya mending rela untuk dididik. Loh, Pak, nah kalau Kristen seperti itu gimana kalau saya sakit, saya kekurangan? Pak, Bu, sampean gak usah khawatir. Jika hanya masalah kesehatan, Tuhan bisa sembuhkan. Tetapi yang sulit di dalam kehidupan ini adalah masalah kekekalan Bapak Ibu, itu yang penting. Maka bagi Tuhan yang urgent itu mendidik Bapak Ibu, supaya semakin lama kita itu semakin seperti Yesus. Karena Tuhan sedang mengarahkan kita kepada kekekalan. Pernah dengar lagu bahwa Tuhan memelihara kita seperti burung di udara? Amin. Bapak Ibu yang percaya pada Tuhan, yang sedang dididik oleh Tuhan dan orang-orang pilihan, gak usah khawatir. Kita gak perlu minta-minta. Tuhan sudah menyediakan. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan berkati, Tuhan hiasi. Jadi gak usah khawatir masalah itu. Mau kondisi Bapak Ibu sekarang itu rumahnya masih kontrak, gak usah khawatir. Tuhan bisa memberkati dengan cara yang luar biasa, asal fokus kita benar. Bukan gimana caranya kita bisa dapat rumah, enggak. Tapi caranya gimana Bapak Ibu bisa dididik supaya ketika Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar, Tuhan mempercayakan kepada orang yang tepat. Ketika Bapak Ibu diberkati, banyak orang di luar sana yang mempermasalahkan apakah kita perlu memberi perpuluhan atau tidak, ya kan? Gereja lain banyak mempermasalahkan. Oh, nggak perlu, itu kan kitab Taurat. Kalau saya, sebenarnya bukan hanya perpuluhan, sebenarnya seluruh duit kita itu menjadi miliknya Tuhan, harusnya. Tapi kalaupun Tuhan ngasih kesempatan untuk kita beri perpuluhan, itu hanya sebagian kecil yang bisa kita kembalikan pada Tuhan. Setialah dengan hal itu. Setialah dengan persembahan perpuluhan yang diajarkan di gereja ini, supaya kita tahu bahwa yang kita miliki pun sebenarnya itu miliknya Tuhan, yang harusnya kita kembalikan semuanya. Tapi Tuhan nggak greedy, nggak rakus. Tuhan hanya minta Bapak Ibu memberi sedikit, 10% atau beberapa yang Bapak Ibu mampu, supaya Tuhan tahu bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Saya senang lagu dangdut tadi, makanya saya melok goyang. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Lagu itu bukan hanya enak goyang, isinya juga bagus. Sekarang hidupku bukan gampang nyanyi nih, susah teragak dalam kehidupan. Tapi untuk jemaat Betani Tambak Rejo ini, jangan jadi gajah di balkoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Kita belajar dari hal yang kecil ya, bersedia dididik oleh Tuhan. Saya nggak pemain musik untuk maju ke depan. Ayo musik. Kita akan siapkan hati kita untuk berdoa buat Tuhan. Tapi kok
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan pernah nyanyikan lagu ini kalau Bapak Ibu nggak mau dididik. Jangan pernah katakan sama Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik kalau Bapak Ibu nggak bersedia untuk diperbaiki oleh Tuhan. Tapi nyanyikan lagu ini dengan keras. Kalau malam ini Bapak Ibu mau mengambil keputusan, Tuhan, didik aku Tuhan, ubah hidupku supaya semakin lama semakin seperti Tuhan Yesus Kristus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Lebih luar biasa, lu tadi berdiri sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Bersama-sama angkat hati kita kepada Tuhan. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu semua, adik-adik semua, bolehkah kita yang ada di ruangan ini semuanya tutup mata? Karena saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang sore ini bersedia untuk mengambil keputusan, Tuhan, aku mau dididik oleh Engkau Tuhan. Kalau ada orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu bisa taruh tangan di dada. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Orang yang taruh tangan di dada bukan orang berdosa, tapi orang yang bersedia dididik oleh Tuhan menjadi semakin lama, semakin seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lihat Bapak Ibu serta saudara-saudaraku semua yang ada di tempat ini, yang taruh tangan di dada mereka. Mereka memiliki kerinduan yang dalam untuk bersedia dididik oleh Engkau Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, terutama melalui permasalahan, persoalan di dalam hidup mereka setiap hari. Kami bersedia dididik oleh Engkau Tuhan. Pakai setiap hal yang ada di dalam kehidupan kami untuk membawa kebaikan. Karena kami tahu waktu kami terbatas. Oleh karena itu kami ingin segera Tuhan didik, supaya semakin lama kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang didikan itu gak kami mengerti, tetapi kami tetap percaya Tuhan,
bahwa didikanmu membawa kebaikan buat kami. Bapak Ibu bisa taruh tangan kembali. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyikan ini sampai Tuhan Yesus mendengar lagu Bapak Ibu. Seperti Tuhan ada di depan kita, katakan pada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan katakan. Yes. Ada banyak orang yang dijamah Tuhan sore ini. Come on. Katakan waktu Tuhan. Kadang-kadang kami gak ngerti. Tapi waktumu yang terbaik. Bapak Ibu semua, air mata itu indah buat Tuhan ya. Bapak Ibu, beberapa orang dijamah Tuhan. Air mata itu bukan buat saya, tapi buat Tuhan. Pastikan bahwa Bapak Ibu keluar dari tempat ini adalah orang-orang yang bersedia dididik dengan jalan Tuhan. Bila kau izinkan Sesuatu terjadi, katakan pada Tuhan ya. ku percaya Semua untuk kebaikan Bapak Ibu semua. bila nanti Nanti bahwa waktu taruh percaya kita. ku percaya kuasa-Mu. Boleh angkat hati kita, angkat wajah kita, katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu sekali lagi Bapak, lebih indah buat Tuhan ya. Katakan waktu Tuhan. Katakan ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Dengan iman bersama-sama katakan. Dengan penuh kemenangan kepada Tuhan. Angkat wajah kita, katakan kita kepada Tuhan, katakan. Walau kadang kami gak ngerti Tuhan, tapi kami percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Yang paling indah buat Tuhan katakan lewati cobaan, ku tetap percaya. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita yang dahsyat, yang memberikan kemenangan kemenangan luar biasa. Amin. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kami setiap saat untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami semakin hari semakin
Tuhan bawa kepada pengalaman-pengalaman di mana kami semakin memiliki iman yang kuat, yang bertumbuh dengan dasar kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hidup kami, supaya membuat kami semakin hari semakin bersedia diubahkan oleh kebenaran. Dan kebenaran itu yang membebaskan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus